Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 36. Unsur radioaktif, berarti bicara tentang radioaktivitas ya, dengan 2964 Cu dengan waktu paruh 13 jam, berarti dengan bilangan Avogadro sekian yang dipakai 6,0 ya. Nah, biasanya kalau untuk bilangan Avogadro itu ada yang tulis 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu juga nggak ada masalah ya, tergantung pembulatan. Karena kan 6,02 6,0 itu ya dilakukan pembulatan. Radioisotop tersebut sebanyak 8 gram memiliki aktivitas berapa? Dan aktivitas salah satunya dalam Becky ya. Oke. Yaudah, yang diketahui itu adalah unsurnya sendiri, yaitu adalah 2964 Cu. Oke. Kemudian berarti di sini kita punya namanya nomor atom 29 ya. Nomor atom itu sama dengan 29 dan nomor massa itu adalah 64. Oke. Kemudian dikasih tahu waktu paruhnya. Waktu paruhnya itu T besar, tapi biasanya ada yang mungkin nulis T setengah, no problem. Ya, T setengah itu adalah waktu paruh, atau T besar atau T kecil setengah juga boleh. Ya, tergantung simbolnya sih, banyak banget. Jadi T-nya itu katanya waktu paruh atau T setengah sama dengan 13 jam. Nah, katanya masanya punya massa 8 gram. Nah, untuk ini ada hubungannya dengan kimia ya nanti ya, dengan rumus N sama dengan G per MR. So, nggak usah diganti dalam bentuk kilogram, no problem. Kemudian, di sini dikasih tahu juga bahwa Na-nya setara dengan 6,0 kali 10 pangkat 23 per mol. Ya, makanya di sini ada per mol gitu ya. Nah, yang ditanya adalah aktivitas peluruhannya itu berapa? Ya udah jawab. Aktivitas peluruhan itu sama dengan lambda dikali N. Ya. Jadi aktivitas peluruhan itu adalah lambda dikalikan dengan jumlah partikel totalnya. Nah, kemudian di sini udah dikasih tahu bahwa alfa yang dipakai adalah 0,64 per T. Ya, 0,64 per T besar. Nah, jadi sebenarnya untuk alfa itu kalau normalnya biasanya dipakai 0,693 ya, atau Ln2 setaranya. Nah, kenapa kok di sini ya tergantung soalnya maunya apa gitu ya. 0,64 per T. Contoh kayak misalnya percepatan gravitasi. Kalau nggak dikasih tahu pakainya 10, kalau diketahui biasanya 9,8. Bahkan 9,81 ada yang nulis. Ini juga sama ya, alfa di sini bisa 0,693 per T besar kalau nggak dikasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu ya sesuaikan dengan soal. Nah, di mana untuk jumlah partikel itu sama dengan jumlah mol dikalikan bilangan Avogadro. Berarti di sini N dikali Na. Nah, tapi kita mau masukin angkanya aja langsung nanti ya. Oke, atau di sini N dikali Na berarti di sini kita tulis dulu aja ya. N dikali Na. Kemudian di sini kita langsung masukin aja angkanya. Cuman ada yang belum ketahuan. Apa? Molnya. Di sini kita harus cari dulu molnya. N itu sama dengan kalau dalam rumus kimia kan G per MR ya, atau massa per massa molar. Nah, N-nya sama dengan masanya ada 8 gram dengan massa molarnya berapa? Massa molarnya adalah nomor massa itu sendiri. Ya. Kalau nggak dikasih tahu kita pakai nomor massa ya. Cuman karena kalau dalam kimia biasanya AR atau MR itu dikasih tahu. Ini harusnya AR ya, sorry. Karena di sini sekedar atom, ya bukan molekul, tapi atom. Oke, massa atom relatifnya adalah setara dengan nomor massanya. Kalau nggak dikasih tahu. Nah, berarti ini sama dengan 8/64 mol. Ya udah kita masukkan ke dalam sini. Berarti 0,64 per T besarnya adalah 13 dikalikan dengan 8/64 dikalikan dengan ini panjangan dikalikan dengan yang namanya 6 kali 10 pangkat 23. Ya udah, berarti A-nya sama dengan kalau kita masukkan berarti di sini ada yang bisa kita coret ya. Berarti di sini yang atasnya 1, bawahnya 100. Ya.
Kemudian berarti ini sama dengan 48 ya. 48 per 13 dikali 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat 23 per 10 pangkat 2. Jadi A-nya sama dengan 48 bagi 13 itu berapa? 48 bagi 13. Coba, oke. 48 bagi 13 itu ya harusnya sekitar 40-an ya. Harusnya ya. Tapi let's cek dulu. 48. Oke. Nah, ini BTW ada salah dikit ya. Nah, jadi di sini Beki ini adalah satuan udah dalam sistem internasional. Nah, berarti di sini untuk satuan sistem internasional yang kita harus rubah adalah yang dimana ya yang di sini saja ya. Untuk yang kilogram ini ingat ya, karena berhubung di sini adalah satuannya gram sama gram per mol gitu ya. Nah, satuannya gram sama gram per mol, maka gramnya nggak usah karena satuannya udah sama ya. Jadi di sini nih satuan yang ini nih sebenarnya ini 64 gram per mol. Karena berhubung sama-sama gram ya udah nggak usah dirubah. Tapi untuk 13 jam ini wajib dirubah, jadinya 13 dikali dengan 3600 sekon. Sehingga jadi jawabannya 13 kali 36 aja kita hitung ya. 13 dikali 36. Jawabannya adalah berapa? 13 kali 36, jawabannya 468 ya. 468 kali 10 pangkat 2 sekon. Oke. Berarti di sini kita rubah nih ya. Di sini kita rubah. Jadinya berarti 468 ya, 468 dikali 10 pangkat 2. Jadinya ini di sini 468 dikali 10 dikali 10 pangkat 23 per 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, tinggal 48 ya. Tinggal 48 dibagi dengan 468 itu jawabannya adalah 0,102 ya. 0,102 dikalikan dengan 10 pangkat berapa di sini? 10 pangkat 19. Oke. Tapi karena berhubung di sini pangkatnya 22 semua. Oke, jadinya ini 10 pangkat 19. Nah, atau setara dengan A sama dengan, kan di sini kita karena berhubung di depannya ini angkanya 2 begini, berarti di sini kita kalau kita di sini majukan 2, kita majuin 2 kali, berarti di sini gimana? Bertambah 2 ya. Tapi berkurang 2 ya, bukan bertambah 2, tapi berkurang 2. Jadinya berarti kurang lebih itu jawabannya adalah 10,2. 10,2 dikali 10 pangkat 17 Beki gitu ya, kurang lebih. Nah, untuk jawabannya berarti ya nggak ada ya. Tapi kalau misalnya disuruh maksa ya, kalau misalnya emang ini ya nggak usah jawab ya. Cuman saya juga kurang tahu kalau misalnya di sini nggak ada jawabannya, apakah kita nggak usah jawab ya, apa kayak gimana. Tapi saya ragu justru kalau kayak gini. Berarti kemungkinan besar nggak usah dijawab ya, karena kalau jawab takutnya ternyata di tag-nya salah, apa kayak gimana kan ya, we don't know ya. Mungkin kalian bisa cari info ya. Nanti kalau udah dapet kalian bisa tinggal taruh infonya ada di kolom komentar ya. Oke, jadi jawabannya tuh 10,2 kali 10 pangkat 17 Beki. Nah, tapi kalau misalnya depannya 11,1 saya bisa kurang lebih dapatkan ya. Tapi dengan syarat alfanya bukan 0,64 per T, tapi 0,693. Kurang lebih seperti itu. Karena harusnya sih kalau kita lihat harusnya sih tetap aja kayak gimana pun tetap belakangnya ini bakal salah. Karena mau kayak gimana pun misalnya nih ya, ini saya bikin benar-benar aslinya ya, benar-benar berdasarkan apa yang ada di realnya. Jadi kurang lebih tuh kalau misalnya kita ngerjain kan, ini versi kedua ya, versi kedua, versi realnya kita bilang. A sama dengan alpha N besar, N total gitu ya. Kemudian A-nya itu sama dengan 0,693 per T, atau per 46.800 dikalikan dengan yang namanya di sini kan berarti N-nya sama dengan N kali A dikali NA gitu ya. Nah, N-nya ini gram per mol, massa per mol, per, nah bukan 64, tapi jawabannya 63,5. Jadi untuk ARCU itu adalah 63,5. Dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, karena biasanya kita pakai untuk bilangan Avogadro itu 6,02, bukan 6 doang. Nah, ini kalau dihitung ya jawabannya tuh kurang lebih seperti ini.
0,693 dikali 8 dikali 6,02 itu jawabannya adalah sekaligus saja deh. 0,693 kali 8 kali 6,02 dibagi 46800 dikali 63,5. Ini jawabannya adalah 1,12. 1,12 dikali 10 pangkat min 5 gitu ya, kurang lebih. Kali 10 pangkat min 5. Dapatnya dari mana ya, tinggal ini sebenarnya hasil jawabannya tuh kalau kita hitung ya, kalau kita hitung biasa ini kan begini. 693 kali 10 pangkat min 3 dikali 8 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 per 468 kali 10 pangkat 2 dikali 63,5. Nah, ini kalau kita cuman hitung 693 ya, 693 dikali 8 kali 6,02 dibagi 468 dikali 63,5 itu jawabannya adalah 1,12. 1,12 dikali 10 pangkat. Nah, ini kalau kan pangkat itu kalau bilang berpangkat, kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi ini berarti dapat dari ini 10 pangkat 23 ditambah min 3 ditambah dikurang 2. Jadinya 10 pangkat berapa? 10 pangkat 18. Jawabannya ya 1,12 kali 10 pangkat 18 Beki. Nah, berhubung kan kalau misalnya ini berarti A-nya sama dengan 11,2 kali 10 pangkat 17 Beki. Tuh, jawaban realnya itu sebenarnya seperti ini, 11,2 kali 10 pangkat 17 Beki dengan kita memakai lambdanya bukan 0,64 tapi 0,693 dengan AR-nya 63,5 dengan NA-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi jawabannya 11,2 ya. Ada kan 11, kan? Nah, gitu. Cuman tetap aja di bagian sininya nih. Why harus kenapa 10 pangkat 22 padahal 10 pangkat 17 gitu ya. Oke, next kita lanjut ya. Jadi jawabannya boleh yang ini, ya tergantung yang mana ya. Kalau misalnya ngikutin soal ya jawabannya yang ini ya. Ya, jawabannya yang ini yang kita pakai. Oke, kita lanjut ya ke nomor 37. Oke, untuk soal nomor 37, sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F pada saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimum. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa Y simpangannya adalah 1/4 simpangan maksimum. Y max, atau kita bisa bilang Y-nya sama dengan 1/4 dari simpangan maksimum itu alias simpangan terjauh. Ya, simpangan terjauh dari titik keseimbangan adalah amplitudo. Jadi jika Y-nya sama dengan 1/4 A, maka kecepatannya berapa? So, di sini gampang ya. Untuk nomor 37 tinggal kita masukkan ke rumus V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Sehingga kita masukkan, nah, untuk omeganya di sini kita pakai rumus 2πf. Nah, jadi 2πf dikali akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti V-nya sama dengan 2pi kali F, ya kan? 2πf dikalikan dengan akar, A-nya ya A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat. Gitu. Ya, berarti V-nya sama dengan 2πf akar dari A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat. Berarti V-nya sama dengan 2πf. Ini berarti akar dari 16 ini kita bikin 16 gitu ya. 16 dikurang 1 A kuadrat. Sehingga V-nya sama dengan 2πf akar dari 15/16 A kuadrat. Atau V-nya sama dengan 2πf akar 15 per akar 16 kali A. Sehingga di sini kita bisa coret nggak ya? Coret aja ya. Kan ini hasilnya kan ini 4 nih ya. Ini hasilnya kan 4. Hasilnya kan 4. Sehingga kalau ini kita coret, ini jadi bawahnya 2 gitu ya. Ya udah, berarti V sama dengan setengah πf, terus setengah akar 15 ya. Setengah akar 15 kali πf A. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C ya. Nah, oke. Misal nih pengen tahu dapat rumusnya dari mana sih? Oke, dapat rumusnya dari mana? Nah, di sini kita tahu ya bahwa kan kalau misalnya di sini
rumus dasar itu kan sebenarnya Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Cuman karena kita beranggap bahwa theta 0-nya 0, ya udah biarkan aja. Harusnya begini nih. Cuman ya udah, yang kita pakai adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, karena tambah-tambah di sini kan nggak ngaruh ya. Nggak begitu ngaruh kalau kita turunkan. Nah, di sini kita mencari V dulu, itu sama dengan dy per dt. Alias berarti kita turunkan A sin omega T ini terhadap fungsi T, sehingga ya udah tinggal kita turunkan aja. Berarti V sama, nggak enak aja kalau bikin kesimpulan rumus seperti ke bawah, ke samping gitu. Berarti V-nya sama dengan, nah, A dikali omega. Kenapa kok A kali omega? Karena di sini A dikali turunan sin adalah cos omega T, berhubung di dalamnya ada fungsi, diturunin lagi omega per, nah, udah gini aja. Sehingga berarti V-nya sama dengan A omega cos omega T. Kemudian ya, apa namanya? Nah, sehingga kalau kita turunkan ini kan dapatnya hasilnya begini nih. Ternyata ya udah, berarti dari sini maka kita bisa ketemu bahwa V-nya sama dengan A omega cos omega T. Nah, di sini kita turunin lagi. Ya, jadi turunin lagi. A-nya ketemunya gimana? Ya udah, A itu sama dengan dV per dt. Nah, kalau kita turunin ya, A omega cos omega T gitu ya. Nah, per dt, ya udah berarti A omega dikali min sin omega T, karena turunan cos itu adalah min sin, dikali omega per, nah udah langsung aja, berarti min A omega kuadrat kali sin omega T. Jadi rumus untuk si A nya ini adalah min A omega kuadrat kali sin omega T. Nah, dari rumus yang mana yang kita pakai? Dari rumus yang ini yang bakal kita pakai untuk menurunkannya ya. Ya udah, dari rumus ini kita tulis ulang dulu. V sama dengan A omega dikali cos omega T di sini. Sebenarnya tinggal kita pangkatkan dua kiri, pangkatkan dua kanan ya. Kita pangkatin dua kiri, pangkatin dua kanan, sehingga hasilnya jadinya V kuadrat sama dengan A kuadrat kali omega kuadrat dikali cos kuadrat omega T. Nah, berhubung omega cos kuadrat itu, kalau untuk rumus trigonometri kan kita tahu ya bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Berarti ini 1 dikurang sin kuadrat omega T. Jadinya V kuadrat sama dengan A kuadrat kali omega kuadrat gitu ya. Dikurang A kuadrat kali omega kuadrat kali sin kuadrat omega T. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini apa? Nah, A sin omega T itu sama dengan Y. Berarti kalau di sini berarti untuk yang di bagian sininya aja nih ya, A sin ini itu akan sama dengan Y kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan A kuadrat kali omega kuadrat ya, omega kuadrat dikurang Y kuadrat kali omega kuadrat, sehingga omeganya kita keluarin aja ya. Sehingga V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat dikurang Y kuadrat, sehingga V-nya sama dengan akar dari omega kuadrat kali A kuadrat kurang Y kuadrat, sehingga V-nya sama dengan omega dikali akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi rumusnya tuh dapat dari seperti ini gitu ya. Oke, mungkin buat kalian yang penasarannya, alhamdulillah, ya kalau nggak penasaran ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 38. Oke, untuk soal nomor 38, katanya utas tali yang panjangnya 1,616 dibentangkan horizontal, ujung salah satu tali terikat dan ujung lain bebas. Oke, berarti ini ujung terikat ya. Oke, berarti ini kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah titik setimbangannya untuk yang bagian tengahnya, dan ini adalah bagian tempat tali di ini. Nah, ini adalah bagian ujung terikatnya ya, berarti begini. Sehingga kalau membentuk gelombang, maka gelombangnya akan seperti ini.
kemudian satu lagi ya bakal seperti ini. Jadi superposisi gelombang jadinya. Oke, jadi karena berhubung ujung terikat, kemudian dikasih tahu bahwa ujung terikat memiliki kelajuan. Oke, berarti kelajuannya sebesar 8 meter per sekon kelajuan gelombangnya. Tiap titik pada tali dilewati 6 gelombang dalam 1 detik. Oke, berarti di sini ada info tambahan bahwa 6 gelombang itu dalam waktu 1 detik. Oke. Simpangan maksimum gelombang adalah 10 cm. Oke, berarti di sini lagi dikasih tahu bahwa A-nya sama dengan 10 cm. Jika sebagai akibat adanya gelombang pantul, maka terjadi superposisi gelombang. Bila superposisi gelombang tersebut berjarak 108 cm dari sumber usikan, jadi musiknya tuh di bagian sini ya. Ini adalah usikannya. Berarti dengan katanya panjangnya 1,16 ya. Berarti dari sini sampai sini itu 1,16 meter ya. 1,16 meter. 1,16 meter atau setara dengan 116 cm. Nah, kemudian berarti suatu titiknya, cuman saya nggak tahu ya titiknya ada di mana. Ya perkiraan aja gitu ya. Perkiraan aja berarti kurang lebih misalkan di misalkan di sini titik usikannya, di sini titik superposisinya. Nah, dari sini ke sini, nah katanya dari sini ke sini tuh adalah jaraknya adalah 108 cm. Berarti terhitung ya, ingat kita ngitungnya itu dari patokan dari tempat dia mantul. Jadi 8 cm. Nah, yang kita pakai nanti tuh ini ya, untuk si sumber usikannya itu sendiri. Atau kita bisa bilang ini X-nya lah 8 cm. Ya udah, habis itu ternyata amplitudo gelombang paduan tersebut, jadi di sini tuh amplitudonya berapa sih? Nah, berarti yang ditanya itu sebenarnya bukan amplitudo, melainkan Y-nya berapa sih gitu ya. Nah, di sini untuk persamaan, nah karena di sini ujung terikat ya, ini kita langsung jawab aja ya. Karena ujung terikat, maka persamaan superposisi gelombangnya ini kita bisa pakai dengan yang namanya, atau YS boleh ya, terserah, atau YY aja. Oke, untuk Y-nya sama dengan 2A dikali sin omega T cos KX gitu ya. Nah, ini salah nih. Kalau ini untuk yang gelombangnya ujung bebas ya. Kalau yang untuk kalau untuk yang ujung terikat itu adalah sin KX dikali cos omega T. Jadi kalau posisinya dibalik ya, untuk sinnya jadi omega T dan cosnya adalah KX, itu adalah untuk ujung yang pantulnya bebas ya. Nah, gimana berarti di sini yang kita pakai itu sebenarnya cuma yang ininya aja. Karena karena di sini T-nya tidak dibahas, maka yang kita pakai sebenarnya ini aja nih. Nah, karena kalau cos omega T, T-nya kita nggak ada ya. Nah, kenapa kok bisa dibilang kenapa kok pakai yang ini aja? Karena bukan selain ini. Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya untuk ini kan ada persamaan si gelombangnya ya, untuk si gelombang kalau ujung terikat. Nah, amplitudo gelombang paduan tersebut. Nah, ini kan superposisi kan? Berarti yang dimaksud itu sebenarnya bukan Y-nya sendiri sebenarnya. Itu adalah amplitudo superposisinya, bukan amplitudonya ya, tapi amplitudo superposisinya. Nah, berarti dari rumus ini ya, untuk amplitudo superposisinya itu adalah yang ini, yang mengandung yang X aja. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa AS itu sama dengan 2A dikali sin KX. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Makanya kenapa cos omega T-nya nggak kepake ya, karena berhubung untuk superposisi itu pengaruhnya terhadap jarak doang, tidak terhadap waktu. Sehingga di sini AS-nya yang dipakai adalah 2A sin KX. Sebenarnya ada penurunannya, ada sebenarnya ya. Kalau untuk penurunannya itu panjang banget, jadi saya skip aja deh ya. Oke, berhubung di sini K itu sama dengan 2V per lambda. Nah, tapi lambdanya belum ada. Nah, lambdanya ini karena berhubung ada V, berarti V sama dengan lambda F. Tapi
F-nya belum ada. Berarti F sama dengan N per T. F-nya sama dengan 6 per 1. Berarti F-nya sama dengan 6 Hz. Nah, berhubung di sini kita pakai satuannya dalam satuan cm semua, ya udah kita anggap aja satuan cm ya. Oke, berarti ini kalau tinggal kita masukin berarti V sama dengan lambdanya adalah V-nya adalah ini kita bikinnya jadinya 800 cm per sekon ya. Jadi 800 sama dengan lambda dikali 6 berarti lambda sama dengan 800 per 6 atau ini 400 per 3 sama dengan lambda. Jadi lambdanya itu 400 per 3. Ya udah, berarti K-nya sama dengan K-nya sama dengan 2pi dibagi 400 per 3 ya. Nah, 2pi dibagi 400 per 3. Nah, berarti K-nya sama dengan 2pi dikali 3 per 400. Berarti K-nya sama dengan 6 per 400 pi. Tinggal kita masukin. Nah, AS-nya adalah AS sama dengan 2 dikali 10 dikali sin. K-nya adalah 6 per 400. Ya, 6 per 400 pi dikali berapa? 8. Ya. Kenapa? Karena di sini berubah dalam satuan cm ya, karena di sini 8-nya yang kita pakai cm ya. Jadi AS-nya sama dengan 20 dikali sin. Nah, ini jawabannya untuk 48 dibagi 400 ya. Itu adalah 3 per 25 pi. Nah, sin 3 per 25 pi. Nah, 3 per 25 itu kalau dikalikan dengan 180, ya jawabannya adalah 21,6. Jadi ini AS-nya sebenarnya 20 dikali sin 21,6. Wah, ini agak aneh ya mungkin soalnya. 21,6 berarti AS-nya sama dengan 20 dikalikan dengan sin 21,6 itu kurang lebih sekitar 0,38. 0,38 berarti 0,38 dikalikan dengan yang namanya 20, maka jawabannya adalah 7,6. Ya, jadi 7,6 cm. Jadi jawabannya nggak lebih dari 10 ya. Jadi di sini jawabannya nggak ada lagi. Oke, let's check ya, kalau misalnya 10 akar 3 itu berapa jawabannya? 10 akar 3 itu jawabannya adalah 17,3 cm. Kemudian kalau 10 ini 20 ya, 10 akar 4 kan 20. Nah, ini 10 akar 5 apalagi makin gede ya pasti ya. 10 akar 5 itu 22,4 cm. 10 akar 6 itu jawabannya adalah 24,5. Dan 10 akar 7 itu jawabannya adalah 26,4 cm. So berarti ini emang jawabannya nggak ada ya. Karena kan kalau misalnya kita teliti lagi sebenarnya kalau bila superposisi itu adalah 108 cm dari titik sumber usikan ya, berarti dari sini ke sini nih 108 betul udah. Nah, kalau nyari superposisi itu dari ujung pantul dari ujung tempat mantulnya ya, bukan dari ini. Pada ujungnya bebas ya, bagian sininya bebas ya. 1, ini bener kok. Berarti kalau misalnya ini kita, tapi di sini kalau misalnya benar-benar persis iya benar X-nya. Jadi 116 dikurang 108 8 cm, benar yang dipakai 8 cm. Oke, berarti emang nomor 38 emang nggak ada jawabannya lagi ya. Oke. Yaudah, kita lanjut ya ke soal nomor 39. Oke, untuk soal nomor 39 ya, nomor 39 ini luas sirip sayap suatu pesawat adalah 80 meter kuadrat. Oke, berarti yang diketahui bahwa A-nya adalah 80 meter kuadrat. Kemudian pada bagian bawah sirip sayap udara mengalir dengan kecepatan sekian. Oke, berarti ini kurang lebih adalah aplikasi ya dari si ini. Kalau masih ingat ya dulu sekolah begini seperti ini. Ini adalah sayap pesawatnya, maka di sini akan ada yang lewat di atas gitu ya kecepatannya. Ada yang lewat di bawah. Ya, kalau yang di bawah itu adalah V1. V1 dan ini adalah V2 dengan mempunyai tekanan tertentu P2 dan di sini mempunyai P1. Nah, oke.
Berarti di bawahnya katanya berarti ini V1-nya adalah diketahui bahwa V1-nya adalah 250 meter per sekon ya. Di bagian bawah kan katanya. Kemudian pada bagian atas berarti V2-nya adalah 300 meter per sekon. Kemudian massa jenis udaranya rho U-nya adalah 1 kg per meter kubik. Nah, gaya yang ditanya adalah gaya angkatnya itu berapa. Nah, di sini mah udah gampang ya, tinggal masukin aja bahwa FA sama dengan setengah rho U dikali A dikali perubahan kecepatannya. Pangkat 2, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, rumus untuk gaya angkat pesawat seperti ini ya. Jadi, bawah kurang atas, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan berarti FA sama dengan setengah dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 80 dikalikan dengan 300 pangkat 2 dikurang 250 pangkat 2. Berarti FA-nya sama dengan 40 dikalikan dengan 90.000 ya dikurang dengan 62.500. Oke, berarti FA-nya sama dengan 40 dikali dengan 90 atau 900-nya aja ya, kita kurangkan 625 dikurang 625 itu jawabannya adalah 275. Jadi ini 27500 tinggal 275 dikalikan dengan 4 adalah 1100. Berarti ini FA-nya sama dengan 1100 tambahin nolnya 3. Jadi gaya angkatnya sebesar segini. But ternyata satuannya dalam kilonewton ya. Oke, berarti di sini kita bagi 1000 ya. FA-nya sama dengan 1.100.000 dibagi 1000 sama dengan 1100 kilonewton. Jadi jawabannya 1100 ya. 1100 kilonewton. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kali ini ada jawabannya ya. Ini mungkin ya make sense kalau misalnya mungkin soal simak itu bisa jadi nggak ada jawabannya. Antara emang di soalnya salah gitu ya, di jawabannya ada yang salah, atau di kitanya mungkin pemahamannya agak sedikit aneh gitu ya. Kayak tadi nomor 38 nggak ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 40. Oke, ini untuk soal nomor 40-nya katanya gaya normal dan gaya berat itu yang bekerja pada sebuah benda yang diam di atas bidang datar merupakan gaya aksi reaksi. Oke, cek dulu ya. Kalau misalnya nih, sebuah benda berada di atas bidang datar, kan pasti normalnya pasti dia akan mempunyai, karena punya massa maka punya berat ke arah bawah selalu menuju pusat bumi sebesar W. Kemudian maka karena berhubung benda ini nempel ke suatu bidang datar, maka si bidang datar ini pasti ada namanya gaya normal gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada nempel ya nggak ada gaya normal gitu. Nah, tapi apakah ini termasuk gaya aksi reaksi? Jelas tidak ya. Karena apa? Kalau misalnya ini untuk gaya aksi reaksi itu kayak misalnya contoh, kita tahu ya bahwa aksi reaksi atau hukum 3 Newton artinya berarti sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Itu adalah persamaan umumnya ya. Nah, dimana kalau misalkan ini contohnya adalah ketika mukul tembok ya. Contohnya itu ketika mukul tembok. Contohnya mukul tembok ya. Pertama mukul tembok. Padahal temboknya nggak ngapa-ngapain kan. Temboknya diem. Tapi tangan sakit. Oke. Kemudian yang kedua adalah apinya roket atau apa ya? Semburan gas roket. Semburan gasnya roket. Sembur gasnya roket itu adalah gasnya ke arah bawah, roketnya ke arah atas ya. Roketnya ke arah atas. Ada lagi
dayung ya, mendayung sampan atau mendayung ya, intinya mendayung lah, kegiatan mendayung. Arah dayung ke belakang, kemudian berarti sampannya ke arah depan, gitu kurang lebih. Jadi inilah, jadi benar-benar langsung terjadi karena kita memberikan gaya, bukan dari sananya. Jadi emang kayak kita mukul tembok itu kan ya emang benar-benar ada kalanya ada tenaga dari luar ya, ada tenaga dari kita sendiri. Nah, berarti apakah ini termasuk gaya aksi reaksi? Bukan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini adalah sebuah benda, itu pasti punya gaya berat selalu ke bawah. Nggak mungkin nggak ke bawah. Kalau emang misalnya gaya ini adalah merupakan pasangan aksi reaksi, maka kalau misalnya tiba-tiba ada di bidang miring gitu ya, misalkan ada di bidang miring, saya bidang miringnya seperti ini, maka ketika bendanya ada di sini, maka harusnya W-nya ke bawah sini, maka N-nya harusnya ke atas kan. Cuman ternyata ini adalah W cos theta dan ini adalah W sin theta. Nah, dan kemudian untuk gaya normalnya itu kemana? Tegak lurus dengan bidang. Jadi di sini kita nggak bisa bilang bahwa aksi reaksi gitu. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya gaya normal itu pasti adalah merupakan gaya aksi reaksi pada dengan W-nya, even though di bidang datar gitu ya. Nah, itu pertama alasannya. Tapi karena di sini dibahas bidang datar ya, mungkin karena kalau di bidang datar kan ini N-nya ke atas, W-nya ke bawah, terus dibilang aksi reaksi. Mungkin itu yang dimaksud ya. Tapi saya tetap salah. Karena kalau secara di bidang miring tidak termasuk gitu. Mungkin yang di bidang datar aja. Tapi tetap salah. Karena apa? Si benda ini tidak memberikan gaya kepada si ini. Karena emang udah gaya berat itu selalu ke bawah ya. Jadi ini akibat gaya gravitasi, bukan karena bendanya itu sendiri gitu. Nah, untuk N-nya ini adalah gaya kontak. Jadi kayak gaya sentuhnya aja. Menyentuh itu ada gaya normal. Jadi kalau misalnya ditanya nih, kayak misalnya nih, kita nemplok aja di tembok misalnya, tangan kita nemplok di tembok. Ya, selesai gambar ini adalah temboknya. Terus kemudian selesai ini adalah tangan kita. Ya, nempel seperti ini gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya berat itu kemana? Berat ini ke bawah. Berat tangan kita ke bawah. Ya kan? Berat tangan kita ini ke bawah, selalu ke bawah. Sedangkan untuk N-nya kemana? N-nya tuh ke sini. Nah, untuk N-nya tuh selalu ke atas. Ke sini. Bukan selalu ke atas. Tegak lurus dengan bidang. Sedangkan kalau yang dimaksud gaya aksi reaksi itu gaya aksi reaksi itu adalah di sininya nih, ketika kita mukul ya, misalnya kita mukul ini tembok nih, shot, jepret, ini kita kasih gaya F aksi. Nah, di sini langsung ada timbul yang namanya F reaksi. Nah, tapi F reaksi ini bisa macam-macam. Reaksinya macam. Contoh kayak misalnya kita nonton tembok atau kita mukul tembok. Reaksi apa yang kita dapatkan adalah tangan kita sakit. Atau kayak kita misalnya ngedayung sesuatu, ngedayung roket kan, ngedayung sampan, maka kita dayungnya ke belakang tapi arah geraknya ke depan. Itulah gaya aksi reaksi. Nah, tapi apakah untuk gaya normal dan gaya berat itu seperti itu? Tentu tidak. So, salah ya. Karena aksi normal dan gaya berat bukan pasangan aksi reaksi. Nah, pada bidang yang terletak di atas bidang datar, normal dan gaya berat arahnya saling berlawanan dan sama besar. Betul, ini betul. Jadi atasnya salah, bawahnya betul, maka jawabannya adalah yang domba. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya untuk aksi reaksi itu ya benar-benar ada aksinya langsung ada reaksinya. Kalau ini tidak, emang ini udah kalau kita bikin nih ternyata kalau di bidang datar, ini bidang datar ini bisa macam-macam ya. Bidang datar itu bisa arahnya vertikal, bisa arah horizontal.
itu termasuk bidang datar loh. Nah, kayak misalnya nih yang kita gambar nih yang di sini. Ini termasuk bidang datar, nggak miring ya. Bidang datar nggak miring. Terus pas kita cek ternyata W-nya itu ke bawah, sedangkan N-nya ke atas. Terkecuali kalau bendanya benar-benar polos begini. Gitu. Tapi tetap aja bukan termasuk aksi reaksi ya. Oke. Karena yang merupakan aksi reaksi itu adalah gaya eksternalnya itu sendiri, gaya eksternal ya, bukan gaya. Jadi kita set jepret tak, kita dapat. Tapi kalau misalnya kayak untuk N sama W itu selama kita cuma nempelin doang, nggak ada gaya, ya itu termasuk N dan W. Ya, atau kalau kayak kita nempel set, kita menempel kayak misalnya nih, contoh ini kalkulator mejanya ya. Misalnya kita taruh begini set. Ini udah ini dibilang gaya aksi reaksi bukan. Tapi ini ada W-nya tangan berat telapak tangan saya ke arah bawah, dan karena berhubung saya menyentuh kalkulator, maka kalkulatornya itu ada gaya normal. Nah, kalau untuk gaya aksi reaksi itu yang kayak gini, misalnya saya tonjok ini kalkulator. Aksinya adalah tangan saya menonjok kalkulator, dan reaksinya ya bisa antara kalau nggak kalkulatornya pecah atau tangan saya juga sakit. Tuh ya. Jadi untuk aksi reaksi itu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 41.